Kalau sum digunakan untuk penjumlahan tanpa ada kriteria, sedangkan sum if digunakan untuk penjumlahan dengan satu kriteria, sedangkan sum if digunakan untuk penjumlahan dengan dua kriteria atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik dan lancar. Pada video tutorial sebelumnya kita telah belajar cara menjumlah data, mengkalikan, mengurangi, dan membagikan. Sedangkan untuk kali ini kita akan belajar cara menjumlahkan dengan syarat atau kriteria. Penjumlahan dengan syarat atau kriteria kita bisa menggunakan sum if dan sum ifs. Baik, langsung kita lanjutkan. Namun bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video menarik lainnya. Di sini ada tabel data, kemudian tabel penjumlahan. Pada tabel data di sini ada nomor, nama, jenis kelamin, jurusan, kelas, dan nilai. Sedangkan pada jumlahan di sini ada 3 tabel. Yang pertama untuk penjumlahan tanpa adanya kriteria dengan menggunakan fungsi sum. Sedangkan yang kedua penjumlahan dengan satu kriteria dengan menggunakan fungsi sum if. Sedangkan yang ketiga adalah penjumlahan dengan 2 kriteria atau lebih dengan menggunakan fungsi sum ifs. Untuk fungsi sum ini kita sudah belajar pada video sebelumnya. Bagi Anda yang belum nonton, silahkan linknya ada di atas. Sum ini digunakan untuk penjumlahan tanpa ada kriteria. Rumusnya sum, kita bisa langsung klik 2 kali, kemudian number atau nilai yang ingin kita jumlahkan seperti ini. Kita pilih dengan cara blok seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Nah, kalau misalnya kita mau menjumlahkan tepat berada di bawah nilai yang ingin kita jumlahkan seperti ini, kita bisa menggunakan tombol alternatif dan tanda plus, kemudian tekan enter seperti ini. Ini untuk fungsi sum. Sedangkan untuk sum if digunakan untuk penjumlahan dengan satu kriteria. Jadi perlu kita ketahui bahwa perbedaan antara sum if, dan sum ifs adalah kalau sum digunakan untuk penjumlahan tanpa ada kriteria, sedangkan sum if digunakan untuk penjumlahan dengan satu kriteria, sedangkan sum ifs digunakan untuk penjumlahan dengan dua kriteria atau lebih. Selanjutnya untuk sum if, rumusnya adalah sama dengan sum if tanpa s ya, buka kurung, kemudian range kriteria. Jadi kriterianya total nilai siswa jurusan IPS. Jadi kriterianya adalah jurusan IPS. Berarti kita blok untuk range jurusan. Kemudian pemisah. Selanjutnya adalah kriterianya, yaitu IPS.
tanda petik sama dengan IPS, kemudian tanda petik lagi, kemudian pemisah, kemudian sum range adalah range nilai yang ingin kita jumlahkan. Jadi kita blok untuk range nilai, kemudian tutup kurung, tekan enter. Jadi jumlah nilai siswa jurusan IPS adalah 524. Baik, kita buktikan apakah ini sudah benar. Caranya dengan pilih menu data, kemudian filter, kemudian kita klik pada tanda panah di jurusan, kita pilih IPS saja. Oke, maka yang akan muncul adalah yang hanya jurusan IPS. Kemudian kita jumlahkan seperti ini. Dengan cara blok seperti ini kita akan mengetahui bahwa jumlahnya akan muncul di bagian bawah di sini, yaitu sum 524. Ini sama dengan rumus yang kita gunakan tadi. Itu untuk pembuktiannya. Saya kembalikan lagi. Selanjutnya adalah total nilai siswa kelas A. Rumusnya sama, sum if, atau bisa kita klik langsung di bawahnya ini yang sum if, klik 2 kali, kemudian range-nya. Di sini kriterianya adalah kelas A. Berarti kita blok untuk range kelas seperti ini. Pemisah. Untuk kriterianya yaitu kelas A. Berarti kita bisa langsung memilih di sel ini. Kita klik seperti ini. Kemudian pemisah lagi. Selanjutnya adalah sum range atau jumlah atau nilai yang ingin kita jumlahkan. Tutup kurung, tekan enter. Pada rumus 1 dan 2 ini kita bisa perhatikan bahwa kriteria pada rumus yang pertama ini kriterianya menggunakan manual, sehingga harus diapit dengan tanda petik. Jadi tanda petik sama dengan IPS, kemudian tanda petik lagi. Sedangkan untuk rumus yang kedua ini, di sini tidak ada lagi tanda petik karena kriterianya langsung memilih pada sel E5 yang merupakan kelas A. Untuk total nilai kelas B, rumusnya sama, sum if, buka kurung, range kriterianya pada kelas, kemudian pemisah titik koma, kelas B, kita langsung klik di selnya, kemudian pemisah, kemudian range nilainya, tutup kurung, tekan enter. Jadi cukup mudah ya. Selanjutnya adalah sum if. Sum if ini digunakan untuk menjumlah nilai dengan 2 kriteria atau lebih. Langsung pada rumusnya, sama dengan sum if, ada S-nya, buka kurung, sum range atau range nilai yang ingin kita jumlahkan. Jadi kita blok, kemudian pemisah. Kriteria yang pertama adalah laki-laki. Jadi kita pilih dulu range jenis kelamin. Kemudian pemisah lagi. Kriterianya
Kalau manual harus ada tanda petik sama dengan laki-laki, kemudian tanda petik lagi, pemisah. Kriteria kedua adalah kelas. Jadi kita blok dulu untuk range kelas seperti ini. Kriterianya adalah kelas A. Pemisah dulu, tanda petik sama dengan A, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, tekan enter. Jadi jumlah nilai laki-laki di kelas A adalah 175. Selanjutnya total nilai perempuan di kelas C. Rumusnya sama, sum if, kedua kali seperti ini boleh, sum range-nya, pemisah. Kriterianya adalah jenis kelamin yaitu perempuan. Kita blok dulu untuk range jenis kelamin, kemudian titik koma, kita langsung pilih kriterianya yaitu perempuan dengan langsung klik di 6 yang perempuan. Ini bukan secara manual, sehingga tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi kalau kita langsung memilih pada sel kriteria, kita tidak usah menggunakan tanda petik. Kemudian pemisah lagi. Kriteria yang kedua adalah kelas C. Jadi kita blok dulu untuk kelas, kemudian pemisah lagi, langsung kita pilih kelas C di F8, kemudian tutup kurung, tekan enter. Jadi ini hasilnya. Yang terakhir ada 3 kriteria: siswa laki-laki, kelas B, dan jurusan IPA. Rumusnya sama dengan sum if sum range nilai yang ingin kita jumlahkan, kemudian pemisah. Kriteria 1 adalah laki-laki, berarti kita blok dulu untuk range jenis kelamin, titik koma, kriterianya adalah laki-laki, langsung kita klik di laki-laki, kemudian pemisah lagi. Kriteria yang kedua adalah kelas B, kita blok dulu untuk range kelas, kemudian pemisah lagi. Kriterianya adalah kelas B, kita klik saja di sel B, di selnya, kemudian pemisah lagi. Kriteria yang ketiga adalah jurusan IPA, berarti kita blok dulu untuk range jurusan, pemisah lagi. Kriterianya adalah IPA, kita langsung klik seperti ini, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Jadi untuk total nilai laki-laki kelas B jurusan IPA adalah 173. Baik, saya kira cukup mudah. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya tentang fungsi sum if, dan sum ifs. Yang perlu diingat, perbedaan antara rumus sum if dan sum ifs adalah letak dari sum range. Pada rumus sum if, sum range-nya ada di belakang. Kita bisa perhatikan ini rumusnya, sum range-nya ada di belakang. Sedangkan untuk sum
sum range-nya ada di depan seperti ini. Jadi itu untuk perbedaan sum if dan sum ifs. Jadi kalau sum if, sum range-nya ada di belakang, sedangkan untuk sum ifs, sum range-nya ada di depan. Bagi Anda yang mau mempraktekkan, silakan download file ini pada deskripsi. Jadi Anda tidak perlu membuat tabel seperti ini, tinggal Anda langsung praktekkan. Dan saya ingatkan kembali bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.